Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas terkait beban dibayar di muka. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu dasar pemungutan PPh 22 terdiri dari nilai impor, harga jual lelang, harga pembelian, dan harga penjualan. Apakah yang dimaksud dengan nilai impor? Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pabean. Untuk impor barang kena pajak tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. Terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Baik, langsung saja nomor 2, yaitu bagaimana perhitungan PPh 22 atas impor tersebut. Jadi di sini terdapat 2 bagian. Yang pertama adalah impor barang di mana importir dengan API. Yang pertama dikenakan tarif sebesar 2,5% dari nilai impor untuk impor barang selain kedelai, gandum, dan tepung terigu. Nah, selanjutnya dikenakan tarif sebesar 0,5% dari nilai impor untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu. Nah, bagian kedua adalah impor barang di mana importir non-API dikenakan tarif sebesar 7,5% dari nilai impor dengan rumus nilai impor sama dengan nilai chief cost plus insurance plus freight plus bea masuk. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dan nomor 3, yaitu sebutkan dan jelaskan mengenai kewajiban pajak atas sewa yang Anda ketahui. Pada dasarnya terdapat dua aspek perpajakan atas sewa tanah dan bangunan, yaitu PPh pasal 4 ayat 2 dan PPN. Atas pembayaran biaya sewa tanah dan bangunan oleh suatu perusahaan, maka perusahaan wajib memotong dan menyetorkan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10% dikali seluruh biaya sewa. Pihak menyewa pun wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 ke pemilik tanah dan bangunan tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri keempat yang akan dipaparkan langsung oleh saya. Jadi nomor 4 yaitu PT Alam pemegang izin impor atau API melakukan impor mesin dari Korea dengan perincian sebagai berikut, yaitu diketahui harga mesin sebesar $800.000, kemudian asuransi sebesar $50.000, ongkos kirim sebesar $10.000, bea masuk itu 30% dari harga mesin, PPN 10% dari nilai impor, pungutan di pelabuhan itu sebesar $5.000. Informasi tambahan untuk perhitungan harga perolehan mesin adalah ongkos angkut dari pelabuhan ke gudang perusahaan itu sebesar $1.000. Kemudian biaya pemasangan itu sebesar $4.000. Kurs yang dipakai yaitu $1 sama dengan 8.500 ribu. Mesin tersebut dijual ke PT Semesta dengan harga jual 120% dari harga perolehan. Hitunglah chief nilai impor, PPh 22 impor, harga perolehan mesin, dan buatlah jurnal untuk transaksi pembelian impor dan pada saat dijual ke PT Semesta.
Jadi pertama kita cari dulu nilai chief-nya, yaitu dengan cara kita tambahkan cost ditambah insurance dan freight-nya itu. Jadi $800.000 kita tambahkan dengan $50.000, kemudian ditambahkan juga dengan freight-nya itu sebesar $10.000. Sehingga menghasilkan yaitu 7.310.000.000, sehingga nilai chief-nya yaitu $860.000, kita kalikan dengan kursnya yang tadi, itu sebesar 8.500. Jadi nilai chief-nya itu dalam rupiah sebesar 7.310.000.000. Kemudian kita cari nilai impornya, diketahui itu harga mesin itu $800.000, kita kalikan dengan kursnya itu sebesar 8.500, jadi harga mesin dalam rupiah itu sebesar 6.800.000.000. Kemudian bea masuknya juga kita rupiahkan dengan kemudian bea masuknya itu 30% dari harga mesin, berarti 30% kita kalikan dengan harga mesin dalam rupiah, sehingga bea masuknya itu sebesar 2.040.000.000. Kemudian pungutan di pelabuhan itu sebesar $5.000, kita ubah ke rupiah dengan mengalihkan dengan kursnya yaitu sebesar 8.500, sehingga pungutan di pelabuhan itu sebesar 42.500.000. Jadi yang ditanyakan itu nilai impor, jadi nilai impornya itu kita tambahkan nilai chief ditambah bea masuk ditambah pungutan lain, yaitu nilai chief-nya itu sebesar 7.310.000.000, kemudian kita tambahkan dengan bea masuk sebesar 2.040.000.000 rupiah, kemudian ditambahkan lagi dengan pungutan lain yaitu sebesar 42.500.000. Jadi nilai impornya itu sebesar 9.392.500.000. Selanjutnya yaitu PPh 22 impor, yaitu untuk pajak yang dikenakan itu sebesar 2,5%, kita kalikan dengan nilai impornya, jadi 2,5% dikali 9.396.500.000. Jadi PPh 22 itu sebesar 234.812.500. Kemudian harga perolehan mesinnya itu, harga mesin itu dalam rupiah sebesar 6.800.000.000. Kemudian kita tambahkan dengan ongkos angkut yang diperoleh dari $1.000, kita kalikan 8.500. Jadi sebesar 8.500.000, kemudian kita tambahkan dengan biaya pemasangan sebesar 34 juta, kemudian kita tambahkan juga dengan PPN itu sebesar 939.250.000. Jadi harga perolehan mesin yang diperoleh yaitu sebesar 7.781.750.000. Kemudian untuk jurnal transaksi pembelian impor itu mesin sebesar 7.781.750.000, PPh 22 yang dibayar di muka itu sebesar 234.812.500 di sisi debit, kemudian kas atau bank yang dikeluarkan di sisi kredit sebesar 8.016.562.500. Kemudian untuk jurnal transaksi penjualan impor itu kas atau bank di sisi debit sebesar 9.338.100.000. Kemudian sehingga penjualan bertambah di sisi kredit sebesar 9.338.100.000. Baik, itulah terkait soal nomor 4. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan terkait soal nomor 5. Terima kasih. Baik. Adapun jurnal dari PT Anakku, yaitu buatlah jurnal pada tanggal 18 Oktober 2011 untuk pembelian 2 mobil impor tersebut dan
pada tanggal 31 Desember 2011 untuk penyusutan 2 mobil tersebut? Jawabannya yaitu harga faktur 2 unit mobil sebesar $20.000, beban asuransi sebesar $3.000, beban angkut sebesar $7.000, dan chief yaitu $30.000. Chief sama dengan $30.000, biaya masuk 5% dikali $60.000 sama dengan $3.000, dan biaya masuk tambahan 20% dikali $60 yaitu menghasilkan $12.000, dan nilai impor mobil sebesar $45.000 sama dengan $454.635.000. Dan PPN-nya di sini yaitu 10% dikali $45.000 sama dengan $4.500, dan hasilnya yaitu $45.463.500. Dan PPh 22 impor yaitu 2,5% dikali $454.635.000 sama dengan $11.365.875. Adapun jurnal pembeliannya pada tanggal 18 Oktober 2011 untuk 2 mobil import, yaitu diketahui mobil sama dengan $454.635.000, dan PPN masuknya yaitu $45.463.500, dan PPh 22 dibayar di muka yaitu sebesar $11.365.875, dan kas banknya yang berada pada posisi kredit yaitu sebesar $511.464.375.000. Dan adapun penyusutan yang terjadi yaitu penyusutan menurut akuntansi, yaitu 2/12 dikali 20% dikali $54.000 sama dengan $1.500, dan hasilnya yaitu $15.154.500. Dan penyusutan yang kedua yaitu penyusutan menurut pajak, yaitu 2/12 dikali 25% dikali $45 sama dengan $1.875, dan hasilnya yaitu $18.943.125. Berikut yaitu jurnal penyusutan yang terjadi pada 31 Desember 2011 untuk 2 mobil impor. Untuk akuntansi yaitu beban penyusutan mobil berada pada posisi debit seharga $15.154.500, dan akumulasi penyusutan mobil berada pada posisi kredit seharga $15.154.500. Dan penyusutan untuk pajak yaitu beban penyusutan mobil berada pada posisi debit yaitu seharga $18.943.125, dan akumulasi penyusutan mobil berada pada posisi kredit seharga $18.930.125. Demikian, dan saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan terkait soal nomor 6. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan soal 6, yaitu peta Bonbon berkedudukan di Jalan Nirwana Bogor dengan NPWP 00123456789124
selama bulan Juni 2012 telah melakukan transaksi sebagai berikut. Yang pertama, membayar bunga pinjaman kepada Bank Mama Bogor sebesar 50 juta. Yang kedua, membayar fee sebesar 21 juta kepada kantor akuntan publik di Distrik Jakarta. Yang ketiga, penagihan pada Departemen Agama atas penjualan tekstil untuk sebesar 70 juta. Yang keempat, membayar bunga pinjaman kepada Tuan Herman sebesar 5 juta. Yang kelima, membayar tagihan catering dari perusahaan catering Bobotop sebesar 1 juta. Buatlah jurnal untuk masing-masing transaksi di atas. Next. Yang pertama, pembayaran bunga pinjaman PPh 21 sama dengan 15% dikali dengan 50 juta sama dengan 7.500.000. Pada jurnal PT Bonbon, beban bunga berada pada sisi debit sebesar 50 juta. Utang PPh 23% dikali 15% berada pada sisi kredit sebesar 7.500.000. Kas pada bank berada pada sisi kredit sebesar 42.500.000. Pada jurnal untuk bank, kas pada bank berada pada sisi debit sebesar 42.500.000. PPh 23 dibayar di muka berada pada sisi debit sebesar 7.500.000. Beban bunga berada pada sisi kredit sebesar 50 juta. Untuk pembayaran fee, PPh 23 sama dengan 2% dikali 21 juta. Untuk jurnal PT Bonbon, fee berada pada sisi debit sebesar 20.580. Utang PPh 23 dikali 2% berada pada sisi debit sebesar 420. Kas pada bank berada pada sisi kredit sebesar 21 juta. Jurnal untuk kantor akuntan publik, kas pada bank berada pada sisi debit sebesar 20.580. PPh 23 dibayar di muka berada pada sisi debit sebesar 420. Penagihan atas tekstil oleh PT Bonbon, kas pada bank berada pada sisi debit sebesar 70 juta, piutang berada pada sisi kredit sebesar 70 juta. Jurnal pembayaran bunga pinjaman, PPh 23 sama dengan 15% dikali dengan 5 juta sama dengan 750. Pada jurnal PT Bonbon, beban bunga berada pada sisi debit sebesar 5 juta, utang PPh 23 dikali 15% berada pada sisi kredit sebesar 750. Kas pada bank berada pada sisi kredit sebesar 4.250. Pada jurnal Tuan Herman, kas pada bank berada pada sisi debit sebesar 4.250. PPh 23 dibayar di muka berada pada sisi debit sebesar 750. Beban bunga berada pada sisi debit sebesar 5 juta. Jurnal pembayaran tagihan catering, PPh 23 sama dengan 2% dikali dengan 1 juta sama dengan 20.000. Pada jurnal PT Bonbon, jasa catering berada pada sisi debit sebesar 980. Utang PPh 23 dikali 2% berada pada sisi debit sebesar 20.000. Jurnal catering Bobotop, kas pada bank berada pada sisi debit sebesar 980. PPh 23 dibayar di muka berada pada sisi debit sebesar 20.000, jasa catering berada pada sisi debit sebesar 1 juta. Baiklah, itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri selanjutnya, yaitu saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan terkait soal nomor 7 yang akan dipaparkan langsung oleh saya.
Ya, soalnya yaitu PT Queen merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum dan jasa lain yang berkedudukan di Jalan Nirwana Bogor dan memiliki NPWP transaksi yang berkaitan dengan PPh 22, 23, dan PPh pasal 4 ayat 2 yang dilakukan oleh PT Queen selama tahun 2012 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu PT Queen melakukan impor suku cadang kereta api dari Jerman menggunakan API dengan chief euro 11 euro dengan kurs KMK untuk periode tersebut adalah 8.670. Jadi pertama kita cari dulu nilai chief-nya dalam rupiah, yaitu 11.000 euro dikalikan dengan kurs KMK-nya yaitu sebesar 8.670. Jadi nilai chief dalam rupiahnya itu sebesar 95.370.000. Kemudian kita cari lagi PPh 22-nya yaitu 2,5% dikalikan 95.370.000. Jadi jurnal yang dibuat untuk pelaksanaan impor ini yaitu persediaan suku cadang kereta api di sisi debit sebesar 95.370.000, kemudian PPN masukannya yaitu sebesar 9.537.000 di sisi debit. Kemudian PPh 22 dibayar di mukanya di sisi debit sebesar 2.384.250. Kemudian kas atau banknya itu di sisi kredit sebesar 117.291.250. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu PT Queen membayar tagihan kepada PT Siaga atas servis peralatan kantor dengan perincian penggantian suku cadang sebesar 300.000 dan jasa servis sebesar 75.000. Jadi PPh 23-nya itu sebesar 2%, kita kalikan dengan jasa servisnya yaitu sebesar 75.000, jadi PPh 23 yang terutang yaitu sebesar 1.500, sehingga jurnal yang akan dibuat yaitu utang usaha di sisi debit sebesar 300.000, jasa servis di sisi debit sebesar 73.500, utang PPh 23-nya itu sebesar 1.500 di sisi debit, kas atau bank di sisi kredit sebesar 375.000. Selanjutnya, untuk transaksi selanjutnya yaitu PT Queen membayar tagihan catering dari perusahaan catering Enak Tenan dengan perincian bahan makanan sebesar 500.000 dan jasa cateringnya itu sebesar 200.000. Jadi PPh 23 yang akan terutang itu kita cari dulu yaitu 2% dikalikan 200.000 yaitu jasa cateringnya. Jadi PPh 23 yang terutang sebesar 4.000. Kemudian jurnal yang akan dicatat yaitu utang usaha di sisi debit sebesar 500.000, jasa catering di sisi debit sebesar 196.000, utang PPh 23 di sisi debit sebesar 4.000, kas atau banknya di sisi kredit sebesar 700.000. Transaksi selanjutnya yaitu PT Queen membayar bunga pinjaman kepada Bank Noni sebesar 5 juta. Jadi jurnal pembayaran bunga pinjaman yang akan dicatat yaitu beban bunga di sisi debit sebesar 5 juta, kemudian kas atau banknya di sisi kredit sebesar 5 juta. Transaksi selanjutnya yaitu PT Queen membayar dividen kepada para pemegang saham sebesar 200 juta, di mana semua pemegang saham adalah orang pribadi dan memiliki NPWP. Jadi PPh 23-nya itu 15%, dikalikan 200 juta, jadi PPh 23 yang terutang itu sebesar 30 juta. Untuk jurnal transaksi yang akan dicatat yaitu dividen di sisi debit sebesar 200 juta, kemudian utang PPh 23-nya itu di sisi kredit sebesar 30 juta, kas atau banknya di sisi kredit sebesar 170 juta. Selanjutnya, transaksi selanjutnya yaitu PT Queen menerima pembayaran dividen dari PT Avia sebesar 25 juta.
di mana PT Queen memiliki 20% saham beredar dari PT Avia. Jadi PPh 23-nya itu 15% dikalikan 25 juta. Jadi PPh 23 yang terutang itu sebesar 3.750.000. Untuk jurnal yang akan dicatat yaitu kas atau bank di sisi debit sebesar 21.250.000. Kemudian PPh 23 yang dibayar di muka itu di sisi debit sebesar 3.750.000. Kemudian pendapatan dividen di sisi kredit sebesar 25 juta. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu PT Queen ikut serta dalam penghijauan Bogor dari Pemda Jawa Barat untuk menanam 1 juta pohon. Atas jasanya tersebut, PT Queen menerima imbalan sebesar 10 juta. Jadi PPh 23 itu 2% dikalikan 10 juta. Jadi PPh 23 yang terutang itu sebesar 200. PPh yang 23 yang dibayar di muka itu sebesar 200.000. Untuk jurnal yang akan dicatat yaitu kas atau bank di sisi debit sebesar 9.800.000, PPh 23 dibayar di muka di sisi debit sebesar 200.000, imbalan jasa sebesar 10 juta di sisi kredit. Transaksi selanjutnya yaitu PT Queen membayar sewa gedung yang digunakan perusahaan sebesar 180 juta untuk jangka waktu 1 tahun mulai Mei 2012. Jadi dikenakan transaksi ini dikenakan PPh pasal 4 ayat 2, 10% dikalikan 180 juta, jadi PPh pasal 4 ayat 2-nya itu sebesar 18 juta. Untuk jurnal yang akan dicatat yaitu sewa dibayar di muka di sisi debit sebesar 180 juta, kemudian PPN masukkan di sisi debit sebesar 18 juta, PPh pasal 4 ayat 2-nya di sisi kredit sebesar 18 juta, kas atau banknya itu di sisi kredit sebesar 180 juta. Baik, terima kasih. Itulah penyampaian saya terkait soal nomor 7. Selanjutnya yaitu saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan terkait soal nomor 8. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari moderator. Nah, untuk nomor 8, PT Bonket berkedudukan di Jalan Cindalaras dan Pasar dengan NPWP 009876543210987. Selama bulan Oktober 2011 telah melakukan transaksi sebagai berikut. Untuk bagian A, membayar dividen kepada Tuan Dion, Surabaya, memiliki NPWP sebesar 78 juta rupiah. Untuk bagian B, membayar bunga pinjaman kepada Bank Papa Jakarta sebesar 52.500.000 rupiah. Untuk bagian C, membayar fee sebesar 25 juta rupiah kepada akuntan publik Edson Bogor. Untuk bagian D, membayar sewa mesin produksi untuk bulan Oktober sebesar 15 juta rupiah karena mesin yang dimilikinya sedang diperbaiki pada PT Cinta. Untuk bagian E, membayar dividen kepada PT Avatar sebesar 150 juta rupiah, di mana PT Avatar memiliki 35% saham PT Bonker. Untuk bagian F, membayar bunga pinjaman kepada Tuan Robert Jakarta sebesar 5 juta rupiah. Bagian G, penagihan kepada Departemen Agama atas penjualan tekstil untuk seragam sebesar 700 juta rupiah. Bagian H, membayar jasa cleaning service kepada PT Gembira sebesar 75 juta rupiah. Bagian I, membayar jasa perbaikan mesin produksi sebesar 20 juta rupiah. Buatlah jurnal perpajakan yang harus dipenuhi PT Bonker dari transaksi di atas. Baik, next. Untuk jurnal bagian A, yaitu membayar dividen kepada Tuan Dion Surabaya yang memiliki NPWP sebesar 78 juta rupiah.
Jadi jurnalnya beban dividen di sisi debit sebesar 78 juta rupiah, utang PPh 4 ayat 2 di sisi kredit sebesar 7.800.000 rupiah, kas atau bank di sisi kredit sebesar 70.200.000 rupiah. Dipotong PPh 4 ayat 2 karena dividen diterima oleh orang pribadi. Untuk bagian B, membayar bunga pinjaman kepada Bank Papa Jakarta sebesar Rp52.500.000. Jadi jurnalnya beban bunga di sisi debit sebesar Rp52.500.000, utang PPh 23 di sisi kredit sebesar Rp7.875.000, kas atau bank di sisi kredit sebesar Rp44.625.000. Untuk bagian C, membayar fee sebesar 25 juta kepada akuntan publik Edson, Bogor. Jadi jurnalnya, beban fee di sisi debit sebesar 25 juta rupiah, utang PPh 23 di sisi kredit sebesar 500.000 rupiah, kas atau bank di sisi kredit sebesar 24.500.000 rupiah. Untuk bagian D, membayar sewa mesin produksi untuk bulan Oktober sebesar 15 juta rupiah karena mesin yang dimilikinya sedang diperbaiki pada PT Cinta. Jadi jurnalnya beban sewa mesin sebesar 15 juta rupiah di sisi debit, utang PPh 23 di sisi kredit sebesar 300.000 rupiah, kas atau bank di sisi kredit sebesar 14.700.000 rupiah. Nah, untuk bagian E, membayar dividen kepada PT Avatar sebesar 150 juta rupiah, di mana PT Avatar memiliki 35% saham PT Boncer. Jadi jurnalnya beban dividen sebesar 150 juta rupiah di sisi debit, kas atau bank di sisi kredit sebesar 150 juta rupiah. Tidak dipotong PPh 23 karena penyertaan modal PT Avatar sebesar 35%. Nah, untuk bagian F, membayar bunga pinjaman kepada Tuan Robert Jakarta sebesar 5 juta rupiah. Jadi jurnalnya beban bunga sebesar 5 juta rupiah, utang PPh 23 sebesar 750.000 rupiah, kas atau bank sebesar 4.250.000 rupiah di sisi kredit. Untuk bagian G, penagihan kepada Departemen Agama atas penjualan tekstil untuk seragam 700 juta rupiah. Jadi jurnalnya piutang sebesar 689.500.000 rupiah di sisi debit, uang muka PPh 22 di sisi debit sebesar 10.500.000 rupiah. Untuk penjualan tekstil di sisi kredit sebesar 700 juta rupiah. Nah, untuk bagian H yaitu membayar jasa cleaning service kepada PT Gembira sebesar 75 juta rupiah. Jadi jurnalnya beban jasa sebesar 75 juta rupiah di sisi debit, utang PPh 23 di sisi kredit sebesar 1.500.000 rupiah, kas atau bank di sisi kredit sebesar 73.500.000 rupiah. Untuk bagian I, membayar jasa perbaikan mesin produksi sebesar 20 juta rupiah. Untuk jurnalnya, beban jasa perbaikan mesin sebesar 20 juta rupiah di sisi debit, utang PPh 23 di sisi kredit sebesar 400.000 rupiah, kas atau bank sebesar 19.600.000 rupiah di sisi kredit. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya yaitu saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan terkait soal nomor 9. Baik, selanjutnya adalah nomor 9. PT Pitch merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang konsultasi manajemen keuangan dan perpajakan yang telah terdaftar sebagai PKP sejak tahun 2002. Di samping bergerak dalam bidang jasa konsultasi, perusahaan ini juga memiliki kelebihan ruangan gedung kantor yang disewakan atau dikontrakkan kepada perusahaan lain selama bulan Januari 2012.
telah terjadi beberapa transaksi sebagai berikut. Yang pertama, menerima kontrak sewa dari PT Damai sebesar 490 juta, itu belum termasuk pajaknya. Yang kedua, menerima jasa konsultasi perpajakan dari PT Quark sebesar 70 juta, dan itu juga belum termasuk pajaknya. Yang ketiga, membayar tagihan catering dari perusahaan catering Bobotoh dengan perincian bahan makanan sebesar 500.000 dan jasa catering sebesar 200.000, belum termasuk pajak. Buatlah jurnal untuk transaksi di atas oleh kedua belah pihak, penerima penghasilan dan pembayaran beban. Beban. Jurnalnya untuk PT Damai, sewa DDM sebesar 490 juta berada di debit, PPN masukan sebesar 49 juta berada di debit, pada PPh pasal 4 ayat 2, sebesar 49 juta berada di kredit, kas atau bank sebesar 490 juta pada kredit. Selanjutnya, jurnal untuk PT Peach. Kas atau bank sebesar 490 juta pada debit, PPh pasal 4 ayat 2, sebesar 49 juta berada di sisi debit, PPN keluaran sebesar 49 juta berada di sisi kredit, pendapatan sewa berada di sisi kredit sebesar 490 juta. Nah, selanjutnya adalah jika non-PKP, maka jurnalnya sewa DDM sebesar 490 juta pada debit, PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 49 juta pada debit, bank sebesar 441 juta pada kredit. Selanjutnya, bagian B, jurnal untuk PT Peach. Kas atau bank sebesar 75.600.000, PPh 23 dibayar di muka sebesar 1.400.000, PPN keluaran sebesar 7 juta berada di sisi kredit, dan pendapatan jasa sebesar 70 juta pada sisi kredit. Jurnal untuk PT Quark itu beban jasa konsultasi sebesar 70 juta pada debit, PPN masukan sebesar 7 juta pada debit, uang PPh 23, utang PPh 23 sebesar 1.400.000 pada kredit, kas atau bank sebesar 75.600.000 pada kredit. Selanjutnya jurnal untuk PT Peach. Utang catering sebesar 500.000 pada debit, beban jasa sebesar 196.000 pada debit, utang PPh 23 sebesar 4.000 pada debit, kas atau bank sebesar 700.000 pada kredit. Selanjutnya adalah jurnal untuk perusahaan Bobotoh. Kas atau bank sebesar 696.000 pada debit, PPh 23 dibayar di muka sebesar 4.000 pada debit, piutang sebesar 500.000 pada kredit, pendapatan jasa sebesar 200.000 pada kredit. Selanjutnya, bagian B, yaitu pada waktu menyetor pajak yang telah dipotong ke bank persepsi. Nah, untuk PT Damai dia tidak memiliki jurnal. PT Peach itu jurnalnya PPN keluaran sebesar 49 juta berada di sisi kredit, kas bank sebesar 49 juta pada sisi kredit. Selanjutnya PT Quark tidak memiliki jurnal. PT Peach itu jurnalnya PPN keluaran sebesar 7 juta pada sisi debit, kas atau bank sebesar 7 juta pada sisi kredit. Bagian C, PT Peach. PT Peach tidak memiliki jurnal. Perusahaan Bobotoh, jurnalnya adalah PPh 23 atas jasa sebesar 4.000 berada di sisi debit, kas atau bank sebesar 4.000 berada di sisi kredit. Nah, mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan terkait soal nomor 10. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 10, yaitu pada tanggal 23 Februari 2012, PT Happy atau PKP mengadakan rekreasi ke dunia fantasi Ancol.
Perusahaan menggunakan bus yang disewa dari PT HiHi sebanyak 5 bus dengan membayar sewa sebesar 1.265.000 dengan diskon sebesar 165.000. Pembayaran uang muka sebesar 50% pada saat pemesanan pada tanggal 14 Februari dan sisanya dilakukan setelah ada tagihan dari PT HiHi pada tanggal 23 Februari. Buatlah jurnal untuk transaksi di atas yang dilakukan oleh PT Happy dan PT HiHi. Pada jurnal PT Happy, sewa bus dibayar di muka berada pada sisi debit sebesar 6.325.000. PPN masukan berada pada sisi debit sebesar 632.000. Utang PPh 23 berada pada sisi kredit sebesar 94.875. Kas atau bank berada pada sisi kredit sebesar 6.862.625 rupiah. Pada jurnal PT HiHi, kas atau bank berada pada sisi debit sebesar 6.862.625 rupiah. PPh 23 dibayar di muka berada pada sisi debit sebesar 94.875. PPN keluaran berada pada sisi kredit sebesar 632.500. Pendapatan sewa berada pada sisi kredit sebesar 6.352.000. Jurnal pada tanggal 14 Februari. Jurnal pada PT Happy, beban sewa berada pada sisi debit sebesar 3.162.500. Kas atau bank berada pada sisi kredit sebesar 3.162.500. Pada jurnal PT HiHi, kas atau bank berada pada sisi debit sebesar 3.162.500, beban sewa berada pada kredit sebesar 3.162.500. Jurnal pada tanggal 23 Februari, untuk jurnal PT Happy, utang usaha berada pada sisi debit sebesar 3.162.500, kas atau bank berada pada sisi kredit sebesar 3.162.500. Untuk jurnal PT HiHi, kas atau bank berada pada sisi debit sebesar 3.162.500, piutang berada pada sisi kredit sebesar 3.162.500. Setelah itu saja saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk menjelaskan terkait soal nomor 11. Baik, selanjutnya nomor 11. Untuk memudahkan karyawannya, PT Wangi PKP menyediakan 3 buah bus antarjemput karyawan. Bus yang digunakan tersebut disewa dari PO Alam Segar PKP dengan membayar sewa sebesar 5 juta rupiah. Pembayaran dilakukan setiap bulan setelah ada tagihan dari PO Alam Segar. Transaksi selama bulan Juli dan Agustus 2011 yang berkaitan dengan pemotongan dan penyetoran PPh 23 yang terdapat dalam pembukuan PT Wangi yaitu pada tanggal 2 Juli 2011 menerima tagihan sewa 3 bus dari PO Alam Segar sebesar 15 juta dan telah menerima faktur pajak. Tanggal 10 Juli 2011 melunasi utang atas sewa bus kepada PO Alam Segar dan menyerahkan bukti pemotongan PPh 23 kepada PO Alam Segar. Tanggal 10 Agustus 2011 menyetorkan PPh 23 atas sewa bus dari PO Alam Segar. Buatlah jurnal untuk transaksi di atas oleh PT Wangi dan PO Alam Segar. Selanjutnya, berikut ini adalah jurnal PT Wangi. Pada tanggal 2 Juli 2011, jurnalnya itu kas atau bank sebesar 16.275.000 di posisi debit, PPh 23 dibayar di muka sebesar 225.000 di posisi debit, pendapatan sewa sebesar 5 juta di sisi kredit
dan PPN keluaran sebesar 1.500.000 di posisi kredit. Pada tanggal 10 Juli 2011, jurnalnya yaitu utang usaha sebesar 10 juta di sisi debit dan kas atau bank sebesar 10 juta di sisi kredit. Selanjutnya, berikut ini adalah jurnal PO Alam Segar. Pada tanggal 2 Juli 2011, jurnalnya sewa bus dibayar di muka sebesar 15 juta di sisi debit, PPN masukan sebesar 1.500.000 di sisi debit, utang PPH 23 sebesar 225.000 di sisi kredit, kas atau bank sebesar 16.275.000 di sisi kredit. Pada tanggal 10 Juli 2011, jurnalnya kas atau bank sebesar 10 juta di sisi debit dan piutang sebesar 10 juta di sisi kredit. Tanggal 10 Agustus 2011, jurnalnya PPH 23 atas sewa bus di sisi debit sebesar 225.000 dan kas atau bank sebesar 225.000 di sisi kredit. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Berikutnya saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya untuk menjelaskan terkait soal nomor 12. Baik, terima kasih. Pertanyaannya yaitu, PT Mochi telah membayar jasa audit kepada kantor akuntan publik Edson dan rekan sebesar 20 juta. Hitunglah PPH 23 yang dipotong PT Mochi dan PPN yang dibayar PT Mochi, serta ayat jurnal untuk PT Mochi dari transaksi di atas. Juga buatlah ayat jurnal untuk KAP Edom dan rekan atas transaksi di atas. Berikut yaitu PPH yang dipotong PT Mochi, PPH 23 sama dengan 2% kali 20 juta dan hasilnya yaitu 400.000. PPN yang dibayar PT Mochi 40% kali 20 juta dan hasilnya yaitu 2 juta. Adapun jurnalnya yaitu jurnal untuk PT Mochi yaitu biaya jasa akuntan sebesar 20 juta berada pada posisi debit, PPN masukan 2 juta berada pada posisi debit, utang PPH 23 sebesar 400.000 berada pada posisi kredit, kas atau bank sebesar 21 juta berada pada posisi kredit. Selanjutnya yaitu jurnal untuk KAP Edson dan rekan. Kas atau bank berada pada posisi debit 21 juta, PPH 23 dibayar di muka berada pada posisi debit sebesar 400.000, PPN keluaran berada pada posisi kredit sebesar 2 juta, pendapatan jasa berada pada posisi kredit 20 juta. Demikian, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya untuk menjelaskan terkait soal nomor 13. Baik, untuk nomor 13, PT Polki menerima STP PPH 25 masa Januari sampai dengan Maret 2012 dengan perincian yaitu pokok pajak sebesar 75 juta dan sanksi sebesar 4.500.000. Buatlah jurnal pembukuan STP ini. Jadi, bisa teman-teman lihat, ini merupakan jurnal pembukuan STP di mana beban pajak sebesar 75 juta berada di sisi debit, sanksi pajak sebesar 4.500.000 di sisi debit,
dan kas atau bank berada di sisi kredit sebesar 79.500.000. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya untuk menjelaskan terkait nomor 11. Baik, terkait soal nomor 14 akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu PT Utama di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2011 sebagai berikut. Yang pertama yaitu di Australia memperoleh penghasilan atau laba sebesar 2 miliar dengan tarif pajak sebesar 40%. Kemudian di Singapura memperoleh penghasilan atau laba sebesar 1 miliar dengan tarif pajak sebesar 25%. Kemudian di Hong Kong menderita kerugian sebesar 1 miliar 500 juta. Kemudian penghasilan usaha di dalam negeri itu sebesar 2 miliar. Jadi untuk menghitung PPh badan yang masih harus dibayar, pertama kita menghitung dulu penghasilan luar negerinya, yaitu dengan menjumlahkan laba di Australia sebesar 2 miliar, kemudian ditambahkan dengan laba di Singapura sebesar 1 miliar, jadi jumlah penghasilan luar negeri itu sebesar 3 miliar. Kemudian ditambahkan dengan penghasilan dalam negeri sebesar 2 miliar. Jadi untuk menderita kerugian yang terjadi di luar negeri itu tidak akan dihitung. Jadi jumlah penghasilan netonya itu sebesar 5 miliar. Untuk PPh terutang menurut tarif pasal 17 itu sebesar 1 miliar 250 juta. Kemudian kita hitung batas maksimum kredit pajak luar negerinya. Untuk Australia yaitu 2 miliar dibagi 5 miliar, kemudian dikalikan 1 miliar 250 juta, sehingga untuk kredit pajak Australia itu sebesar 500 juta. Pajak yang terutang di Australia itu sebesar 800 juta, tetapi maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan itu sebesar 500 juta. Untuk Singapura itu sebesar 1 miliar, kita bagikan dengan 5 miliar, kemudian dikalikan dengan 1 miliar 250 juta. Jadi kredit pajak untuk Singapura itu 250 juta. Jadi jumlah kredit pajak atau PPh yang masih harus dibayar yaitu 500 juta itu diperoleh dari maksimum kredit pajak Australia, ditambahkan dengan 250 juta itu dari kredit pajak Singapura, jadi PPh yang masih harus dibayar itu sebesar 750 juta. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya untuk menjelaskan terkait soal nomor 15. Baik, selanjutnya nomor 15. Anda seorang tax accountant di sebuah perusahaan. Sajikan jurnal berdasarkan transaksi bulan September 2011 di bawah ini. Tanggal 1 September 2011, pembayaran gaji karyawan sebesar 10 juta, PPh 5% ditanggung perusahaan. Pada tanggal 1 September 2011, membayar fee untuk wajib pajak orang pribadi sebesar 450 US dollar, kurs tengah BI sebesar 8.600 rupiah, dan kurs Menteri Keuangan sebesar 8.500 rupiah. Pada tanggal 4 September 2011, penjualan barang ke Departemen Keuangan secara kredit sebesar 11 juta, termasuk PPN. Tanggal 8 September 2011, membayar sewa mesin fotokopi sebesar 22 juta, termasuk PPN. Pada tanggal 10 September 2011, membayar audit fee sebesar 5.500.000, termasuk PPN. Berikut ini adalah jurnal pada tahun 2011. Pada tanggal 1 September
2011, jurnalnya yaitu membayar gaji sebesar 10 juta di posisi debit, utang PPh 23 sebesar 500.000 di sisi kredit, kas atau bank sebesar 9.500.000 di sisi kredit. Pada tanggal 1 September 2011, jurnalnya yaitu biaya jasa fee di sisi debit sebesar 3.870.000, kas atau bank di sisi kredit sebesar 3.870.000. Keterangannya kurs BI 8.600 dikali $450 sama dengan 3.870.000. Biaya jasa fee di posisi debit sebesar 3.825.000, kas atau bank di sisi kredit sebesar 3.825.000. Keterangannya kurs Menteri Keuangan 8.500 dikali $450 sama dengan 3.825.000. Pada tanggal 4 September 2011, jurnalnya yaitu piutang dagang sebesar 11 juta di sisi debit, penjualan sebesar 10 juta di sisi kredit, PPN keluaran sebesar 1 juta di sisi kredit. Pada tanggal 8 September 2011, jurnalnya yaitu biaya sewa mesin fotokopi sebesar 20 juta di sisi debit, PPN masukan sebesar 2 juta di sisi debit, dan kas atau bank sebesar 22 juta di sisi kredit. Pada tanggal 10 September 2011, jurnalnya biaya audit fee sebesar 5 juta di sisi debit, PPN masukan sebesar 500.000 di sisi debit, dan kas atau bank sebesar 5.500.000 di sisi kredit. Selanjutnya nomor 16. Apakah yang diatur dalam PPh 24? PPh pasal 24 mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Berikutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk menjelaskan terkait soal nomor 17. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Nah, untuk nomor 17, apakah yang dimaksud fiskal luar negeri? Jadi, fiskal luar negeri atau yang selanjutnya disebut dengan FLN adalah pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan terkait soal nomor 18 yang akan dipaparkan langsung oleh saya. Soalnya yaitu pada tahun 2011, PT Bisnis mempunyai penghasilan dalam negeri sebesar 600 juta. Pada tahun tersebut, PT Bisnis juga mendapatkan penghasilan luar negeri sebesar 80 juta. Berapa jumlah pajak luar negeri yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak tahun 2011? Jadi penghasilan luar negeri itu sebesar 80 juta, kita tambahkan dengan penghasilan dalam negeri sebesar 600 juta. Jadi jumlah penghasilan neto yang diperoleh PT Bisnis itu sebesar 680 juta. Kemudian PPh terutang menurut tarif pasal 17 itu sebesar 500 juta dan batas maksimum kredit pajak luar negerinya yaitu 80 juta dibagikan penghasilan neto itu sebesar 680 juta, kemudian dikalikan 500 juta. Jadi kredit pajak luar negerinya itu sebesar 58.823.529. Karena batas maksimum kredit pajak luar negeri itu sebesar 500
juta lebih besar dari jumlah pajak luar negeri yang terutang, maka jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan atau digunakan itu sebesar 58.823.529. Baik, sekian dari saya. Berikutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk menjelaskan terkait soal nomor 19. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Untuk nomor 19, PT Kencana mempunyai saham 40% di Setcorp di Perth, Australia. PT Kencana mendapatkan dividen sebesar 300 juta rupiah dari keuntungan Setcorp tahun 2010 yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Setcorp pada tahun 2011, di mana dividen dibagikan pada bulan Februari 2012. Atas dividen yang diterima tersebut, bagaimana perlakuan pajaknya? Jadi, perlakuan pajak atas transaksi tersebut adalah dikenakan PPh pasal 24 dan bisa dikreditkan pada saat dividen tersebut dibagikan, yaitu pada tahun 2012. Kredit pajaknya sebesar jumlah pajak yang dipotong di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi batas maksimum dari kredit pajak PPh pasal 24. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Berikutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk menjelaskan terkait soal nomor 20. Baik, terima kasih. Soal nomor 20 yaitu diketahui dari SPT tahun 2011 penghasilan neto dari usaha sebesar 100 juta, laba penjualan aset sebesar 100 juta, PPh yang dibayar sendiri sebesar 5 juta, hingga angsuran pasal 25 untuk tahun 2012. Baik, selanjutnya yaitu angsuran pasal 25 untuk tahun 2012, yaitu penghasilan neto sebesar 100 juta, PPh terutang sebesar 100 juta, dan angsuran untuk tahun 2012 sebesar sama dengan 25%. Jadi penjumlahannya yaitu penghasilan neto dikali 25% dikurang pajak yang terutang dan dibagi 12. Sama dengan 100 juta dikali 25% dikurang 100 juta dibagi 12. Dan hasilnya yaitu 25 juta dikurang 100 juta dibagi 12, dan hasilnya 75 juta dibagi 12, dan totalnya yaitu 6.250.000. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Berikutnya yaitu saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya untuk menjelaskan terkait soal nomor 21. Baik, nomor 21. Berdasarkan data soal nomor 20, jika diketahui terdapat kompensasi rugi tahun sebelumnya sebesar 50 juta dan tidak terdapat kredit pajak, hitunglah angsuran PPh 25 tahun 2012. Jadi, penghasilan yang dipakai sebagai dasar perhitungan angsuran PPh pasal 25 adalah sebesar 100 juta, lalu kita kurang sebesar 50 juta, menghasilkan 50 juta. Nah, PPh terutangnya 22%, kita kali dengan 50 juta, menghasilkan 11 juta, dan PPh dipotong atau dipungut kosong, dasar perhitungan PPh pasal 25 tahun 2015 sebesar 11 juta. Jadi besarnya PPh pasal 25 PT Sinar Rembulan tahun 2015 itu sama dengan 11 juta, lalu kita bagi 12 itu menghasilkan 917 juta, 917.000. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Berikutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk menjelaskan terkait soal nomor 22. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 22, yaitu berdasarkan pada data soal nomor 20, jika diketahui terdapat kompensasi rugi tahun sebelumnya sebesar 50 juta, terdapat PPh 23 yang dapat
dikreditkan sebesar 500.000. Hitunglah angsuran PPh 25 tahun 2012. Penghasilan neto sebesar 100 juta, untuk kompensasi kerugian sebesar 50 juta, sisa kerugian yang masih dapat dikompensasikan di tahun 2012 sebesar 500.000. Jadi perhitungan PPh 25 tahun 2012 adalah penghasilan yang menjadi dasar perhitungan PPh 25 adalah sebesar 100 juta dikurang 500.000 sama dengan 99.500.000. PON terutama tahun 2011 berdasarkan asumsi pendapatan dalam tahun pajak 2011 kurang dari sebesar 4.800.000.000 adalah 28% dikali 50% dikali dengan 99.500.000 menghasilkan 13.930.000. Apabila tahun 2011 PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebesar 5 juta, maka besarnya angsuran PON 25 tahun 2012 adalah 1/12 dikali dengan 13.930.000 dikurang dengan 5 juta sama dengan 1/2 dikali 8.930.000 menghasilkan 744.166 rupiah. Baiklah, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pemaparan dari pemateri terkait soal nomor 22. Jadi itulah diskusi atau penjelasan dari kelompok kami terkait soal bab 6, yaitu beban dibayar di muka. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.